kalau nggak di Gubeng Erlangga 2 ya, kalau nggak di mall kayak gitu. Di mallnya pun juga kadang nggak beli apa-apa, cuma jalan-jalan aja. Ini aku yang biasanya tempat curhat, kenapa saya sekarang ya jadi curhat? Gantian. Oh, oke. Jadi itu kuliah sambil jadi pebisnis, Mas. Siapa tahu ini bisa jadi first income, second income. Setelah Waduh. lulus kan nggak tahu kan. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Risi Rizky Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini aku bisa mengisi playlist diskusi. Nanti aku mendengarkan curhatan dari temanku ini. Curhatan. Aku yang biasanya tempat curhat, kenapa saya sekarang ya jadi curhat? Gantian. Oh, oke. Jadi nanti jadi sebelum mulai diskusi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kalian yang mendengarkan video ini dan kami yang berdiskusi mendapatkan pahala kebaikan ilmu. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sudah dicukupkan dan mari kita mulai untuk diskusi. Jadi nanti teknisnya mungkin anda bisa tanya kembali kepada saya. Oh, oke. Curcol ya berarti. Siap. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama perkenalan dulu ya, mulai dari nama lengkap, nama panggilan, terus dari jurusan apa, fakultasnya apa, dan univnya dari univ mana, serta angkatannya tahun 2000 berapa. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Berliana Octaviana Nurul Putri, bisa dipanggil Berliana. Aku adalah mahasiswi semester 3, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Erlangga Surabaya, lulusan tahun 2019. Lulus apa nih? Lulusan tahun 2019, SMA-nya. Oh iya. Aku heran deh. Oke, jadi temanku ini adalah temanku waktu SMA dan saat ini menjadi mahasiswi dari Universitas Erlangga Surabaya, jurusan Hubungan Internasional. Bener ya? Masya Allah. Oke, jadi aku tanya dulu atau kamu tanya dulu? Kamu lah. Ayo, aku tanya dulu lah. Kan yang tahu cara mainnya dia, kenapa aku yang tanya dulu? Siap. Jadi aku yang tanya dulu. Oke. Umur berapa? 19. OTW 20. Oktober. Ingat-ingat ya, 12 Oktober. Ya, anggap aja masih 19 kan belum 20. Masih OTW 19. Masih 19 tahun. Oke. Terus hubungan internasional. Masuknya jalur SNMPTN. Masuknya jalur SNMPTN. Ada tips nggak biar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri? Kalau teman-teman mau masuk di perguruan tinggi negeri dimanapun itu ya, sebenarnya kita juga butuh strategi gitu ya. Butuh strategi, mungkin banyak banget teman-teman kadang pertimbangan itu nggak ada track record dari sekolah, mungkin nggak ada track record dari cutting kayak gitu ya, kak kelas gitu. Tapi selama teman-teman itu mampu, selama teman-teman itu yakin bahwa teman-teman itu bekal yang dibawa gitu ya, dibawa untuk mendaftarkan di perguruan tinggi negeri itu sesuai, terus habis itu mencukupi gitu ya. Jadi nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Nggak juga harus lihat track record cutting sih sebenarnya. Kalau dari pribadi lihatnya seperti itu ya. Bisa aja kalau sama
kamu bisa membuka jalan kan lebih bagus kan ya. Tapi di satu sisi kamu juga harus ada pertimbangan juga. Kalau sekiranya memang univ itu benar-benar agak sulit gitu ya ditembus, terus habis itu dari sekolah pun sudah ngewanti-wanti gitu ya, udah kasih warning, tapi kamu juga jangan egois juga, tetap harus mempertimbangkan oh ya dari sisi ini seperti ini, dari pertimbangan ini kayak gini. Jadi sebenarnya kalau persiapan untuk bisa dimasuk di PTN ya perguruan tinggi negeri itu entah SNMPTN atau SBMPTN yang pasti kita harus belajar. Itu pasti. Terus habis itu usaha ya, belajar itu ada bagian dari usaha kita ya. Terus habis itu doa itu juga pasti. Jadi kita harus punya target di depan kita mau apa gitu loh. Kalau kamu mau di univ ini, berarti di univ ini tuh ya udah browsing aja univ ini yang sekiranya keketatannya yang benar-benar ketat apa, yang sekiranya agak ringan apa, terus habis itu sesuai nggak ya sama aku, kemampuanku. Kalau sesuai oke, aku cobain baru kayak. Jadi sebenarnya nggak kita lihat univnya sih sebenarnya, kalau dari pribadi lebih melihat kemampuan kita. Jadi kita cari dulu minat kita itu di mana gitu ya. Habis itu kita cari univnya mana aja yang ada minat kita gitu. Habis itu kita kalau dulu beri list. Bener-bener dicatat univ ini sama HI ini presentasinya sekian, HI ini kuotanya sekian, misalnya ya itu semua di list, terus habis itu dipertimbangin aku kira-kira di mana ya. Habis itu baru deh keputusan final di teman-teman. Jadi untuk memilih PTN sebenarnya semua tergantung pada teman-teman, pada diri kita sendiri. Namanya teman, guru, orang tua itu hanyalah sebagai pendukung saja. Tapi keputusan akhir tetap harus ada di teman-teman sendiri, karena teman-teman yang menjalankan. Jangan sampai terpaksa, jangan sampai karena ikut-ikutan temennya, jangan cuma ngelihat wah kerennya, tapi harus lihat kemampuannya juga. Itu. Oke, terus fakultasnya apa sih kalau begitu? Fakultasnya FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Suka dukanya gimana bisa berdinamika di fakultas FISIP? Suka dukanya gimana? Enak gak sih? Enak gak? Nyaman gak? Nyaman sih, soalnya kan sejalan sama aku ya. Aku dulu IPS. SMA IPS. Nggak malu juga. Banyak kan orang apaan sih IPS? Bagus tuh ini, yang ini gitu. Enggak, tapi kita harus membuktikan kalau kita IPS, kita mungkin kadang dipandang apaan sih sudah mata kayak gitu. tapi kita harus membuktikan bahwa ini loh aku bisa gitu. Terus habis itu kalau di FISIP sendiri ya karena jiwa sosial ya, jadi lebih enak aja pergaulannya, pertemanannya tuh lebih enak gitu kalau fakultas itu. Terus kalau di FISIP-nya UNER tuh kita pasti ada namanya itu gazebo kayak galeri gitulah. Jadi namanya itu galeri FISIP gitu ya, tempat nongkrongnya kita. Jadi setiap jurusan itu pasti punya sendiri-sendiri tempat nongkrong, entah buat ngerjain tugas, kumpul-kumpul, rapat, atau cuma sekedar makan bareng aja, itu pasti ada. Nah itu yang kebersamaannya benar-benar luar biasa sih. Terus apalagi ya? Yang paling ngangenin dari fakultas FISIP-nya UNER apa? Yang ngangenin fakultas FISIP Pak, dengar. Apa ya yang ngangenin? Paling suasananya sih. Suasana Kak. Lebih tepatnya kayak kangen suasana kuliah sih sebenarnya gitu ya. Waktu sekarang kan masa pandemi gitu ya, nggak bisa kuliah secara langsung. Jadi kalau udah pagi-pagi udah bangun jam 7 udah berangkat kuliah, habis itu sore terus belum nanti kita sekalian cari makan. Biasanya kita kalau sore pulang kuliah langsung cari makan kayak gitu. Cari makan. Iya, suasananya aja sih bener-bener kayak enak gitu. Enjoy. Ya enak, enjoy banget. Tapi kalau teman-teman tuh melakukan apapun kalau senang itu juga nyaman gitu. Tapi kalau sama terpaksa ya bakal kayak apaan sih, nggak kerasa apa-apa, biasa aja gitu. siap jadi harus nyaman ya. Betul. Oh iya, kalau hati berpengaruh nggak dalam pemilihan jurusan? Berpengaruh. Pemilihan jurusan ya teman-teman. Pemilihan jurusan digarisbawahi. Pemilihan jurusan iya berpengaruh, karena keyakinan kan ada di diri kita sendiri ya. Kalau kita udah bilang aku
mampu nih, aku bisa. Nanti oke, kita benar-benar coba. Tetap walaupun kita punya kepercayaan diri, tetap kita harus juga jangan terlalu mengedepankan ego kita juga gitu. Jadi kita ya udahlah sewajarnya lah, sesuai porsinya gitu. Oh ya, di UNER sendiri itu ada nggak kayak tes TOEFL? TOEFL ada, itu untuk semua sih sebenarnya, untuk untuk semua maba. Jadi nggak cuma salah satu jurusan, enggak, tapi masuk di Mandiri pun juga gitu. Di Mandiri UNER itu ada tes sendiri. Jadi di Mandiri UNER itu nilai UTBK plus nilai dari ujian yang dikasih di UNER-nya gitu. Setahu gitu sih dari cerita-ceritanya Mandiri. Iya, HI itu kuliahnya berapa tahun sih? Berapa tahun? Sama sih, sama seperti pada umumnya. Maksimal dibuat 4 tahun maksimal ya, jangan lebih, tolong deh, kuliah itu jangan lama-lama. Jangan buat kayak masuknya itu susah, keluarnya susah, jangan. Buat aja masuknya susah nggak apa-apa, keluarnya harus gampang. Gimana cara kita harus bisa buat gampang gitu. Mantep banget ya temanku, mengajak untuk ayo harus lulus ya, maksimal. Bisa lulus. Kalau nggak lulus kasihan orang tua kita. Iya, sama diri kita sendiri. Capek nggak sih ngejurnal terus? Oke, jadi mungkin nanti di next week, di salah satu kawan-kawan, aku nanti buat video terpisah tentang jurusannya Berliana Internasional saya bangga. Jadi pada video ini kayak sharing-sharing santai aja sih. Apa tadi tegang ya? Nggak terlalu serius mungkin ya. Yang tadi mungkin lebih serius. Ini enggak juga. Kalau nggak serius ya udah. Nanti yang lain. Oke, lanjut. Di Surabaya. Udah kemana aja sih di Surabaya? Ayo. Sebenarnya udah deh. Jalan-jalannya ya udah di lingkup itu aja. Mungkin kalau di Surabaya kita ya di mall. Selain itu gak ada ya? Selain itu mungkin cari makannya kayak di Jalan Gubeng Airlangga 2. Jadi teman-teman kalau sama teman-teman tahu tuh di depan kampus UNER itu pasti ada Gubeng Airlangga 1 sampai 5. Nah, yang banyak makanan itu Gubeng Airlangga 2. Jadi ya udah, kalau nggak di Gubeng Airlangga 2 ya kalau nggak di mall kayak gitu. Di mallnya pun juga kadang nggak beli apa-apa, cuma jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja nggak apa-apa. Namanya kadang ya, kamu hedon nih, kamu ke mall aja. Nggak juga gitu. Kita ke mall cuma mungkin ya lihat-lihat. Paling mentok nanti beli es krim terus habis itu mungkin beli minum apa, udah gitu aja sambil minum jalan gitu aja. Sebenarnya nggak boros-boros amat sih. Kecuali apa nih? Kalau ke mallnya itu kayak nonton, terus masih tambahan makannya itu di mall, terus belum lagi belanja, nah itu baru deh mungkin agak lumayan nih ya pengeluarannya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, sebulan sekali boleh sih. Boleh. Boleh kalau boleh nggak apa-apa. Asal kita bisa memanage uang. Iya betul. Iya, apalagi ya. Oke. Gimana perkembangan bisnisnya? Masya Allah. Kok tahu? Oke, jadi alhamdulillah nih 3 bulan ini. Karena pandemi ya kan, terus habis itu kita nggak punya uang saku kan ya, pasti nggak punya uang saku, terus habis itu juga melihat lebih ke depan gitu kayak masa depan, maksudnya kalau nek wong Jawa apa sih nek wong gelem ngrasakno rekoso kan ono ket saiki kok aku udah digigu ya apa bahasa Jawa. Jadi mau merasakan usaha kerja keras dari sekarang. Rekoso bisa di sana ya, kerja keras, susahnya cari uang gitu ya dari sekarang. Makanya Berli mencoba berbisnis, dan sebenarnya
sesuai sih, karena konsentrasi di HI itu ada yang namanya dia nanti ekonomi internasional atau bisnis internasional itu ada. Jadi memang Berli dari awal semester 1 itu udah kayak melihat kayaknya aku tuh tidak terlalu menguasai di satu bidang ini. Maksudnya kan pasti mata kuliah banyak ya. Aku kayaknya nggak terlalu menguasai mungkin di politik kayak gitu, sistem politik kayak gitu mungkin nggak terlalu menguasai. Nah akhirnya Berli punya kayak pikiran, aku lulus nanti mungkin aku pengen kerja di perusahaan global gitu ya, perusahaan global. Nah alhamdulillahnya malah sudah dipertemukan sekarang sama perusahaan global. Jadi sekarang udah punya bisnis sendiri. Masya Allah. Bisnis sendiri ya, benar-benar bisnis sendiri dari Berli yang ngerjakan sendiri, Berli yang ngatur jam kerjanya, Berli yang melakukan, Berli yang dapetin hasilnya. Tapi nggak cuma Berli aja yang dapetin hasilnya, tapi banyak orang yang Berli ajak berbisnis, mereka juga bisa menghasilkan. Masya Allah. Wow. Jadi kita sambil bersedekah gitu ya, sambil beribadah juga berbagi, membuka jalan rezeki ke orang lain gitu. Jadi itu kuliah sambil jadi bisnis. Siapa tahu ini bisa jadi first income, second income. Waduh. Setelah lulus ya nggak tahu kan. Bener. Habis lulus mau kuliah lagi S2 nggak perlu nunggu orang tua punya uang gitu kan, kita udah punya penghasilan sendiri. Oke, jadi pendapatnya Berli ini seketika memotivasi aku untuk ayo kerja keras. Ya. Kamu itu enak-enakan aja. Ayo kamu kerja. Gitu ya, jadi bisa jadi bisa ya. Bisa sih, selagi kita mau pasti bisa. Iya, selagi mau. Kalau nggak mau, kalau nggak mau yang nggak juga. Bukannya nggak usah sih, kayak ya terpaksa aja kamu jalan kalau kamu nggak niat gitu kan, nggak ada hasilnya juga. Jadi itu, jadi mahasiswi dan berbisnis. Semoga lancar. Ya, kendalanya apa sih ketika menjalankan bisnis? Ada kendala nggak? Nggak kendala sih sebenarnya, Apa ya? kayak tantangan aja sih, karena kalau di bisnisnya Berli ini kan Berli sekaligus, karena dari pembisnis di sini itu kita membina banyak orang. Iya, Masya Allah. jadi Berli mengajak orang untuk bisa menghasilkan di bisnisnya Berli. Berli juga yang mempunyai tugas untuk membina dia, gimana caranya dia bisa sampai menghasilkan gitu. Makanya mungkin kita dihadapkan dengan orang baru yang berbeda-beda pemikirannya, berbeda-beda latar belakangnya, pasti kita butuh kesabaran. Itu pasti, kesabaran gimana kita bisa memberikan pengertian, memberikan pembinaan yang tepat gitu, biar dia merasakan hasilnya gitu. Sebenarnya sabar sih sebenarnya yang harus dilatih dan ditingkatkan gitu. Sabar. Kalau masalah semangat, semua orang pasti punya semangat ya. Pasti kalau Berli sih percaya setiap orang pasti punya semangat. Tapi kembali lagi, apa yang membuat dia itu kadang semangatnya naik turun itu adalah dirinya sendiri gitu. Dia mungkin masih nyaman dengan sebagai penonton dari keberhasilan orang lain kayak gitu. Kadang dia belum punya tujuan hidup yang jelas. Contohnya kita kuliah 4 tahun, oke aku mau kumlot gitu kan, itu salah satu tujuan gitu kan. Nah tapi kalau teman-teman seumpama belum punya, aku belum tahu nih kumlot bisa apa enggak gitu, masih ragu, belum jelas, itu pasti akan semangatnya akan naik turun gitu. Jadi harus konsisten juga. Sebenarnya tantangannya itu sih, sabar, terus itu konsisten sama diri kita sendiri dan disiplin. Bisnis itu benar-benar disiplin, kita harus disiplin banget sama diri kita sendiri sebenarnya, nggak sama orang lain. Kita harus disiplin sama diri kita sendiri. Jadi sekarang udah punya penghasilan sendiri ya? Alhamdulillah, setidaknya bisa untuk membahagiakan diriku sendiri. Membahagiakan diriku sendiri, maksudnya bisa apa ya, butuh sesuatu itu bisalah kita penuhi sendiri. Oke, lanjut nih. Apa sih yang membuat Berliana jatuh cinta kepada UNER? Cita-cita nggak ke UNER? Dulu waktu baru maba, nyanyi lagunya UNER tuh sampai nangis loh. Masya Allah. Kayak bener-bener nggak nyangka banget bisa berkesempatan gitu ya, bisa kuliah di sini gitu. Kalau pengen di UNER sebenarnya udah lama sih, udah dari dulu pengen di UNER, karena ngelihat itu
kakak kelas. Ketika dia tuh bisa masuk di suatu univ itu kayak sebagai apa ya, dia tuh kebanggaan gitu loh buat sekolahnya. Dia datang di sekolahnya tuh kayak disambut dengan hangat gitu loh sama guru-guru, kan jadi semangat kan. Jadi semangat, aduh aku juga pengen nih kayak gini. Jadi datang ke sekolah itu bener-bener dengan, bukan sombong ya, tapi dengan kayak kita rasa bangga. Bangganya, tapi ya sekedar bangga aja, biasa aja, gak usah berlebihan. Tarik rasa bersyukur. Bersyukur. Jadi ya udah kayak datang di sekolah tuh bener-bener itulah hangat gitu loh sambutannya gitu. Terus di UNER apa ya? Nggak tahu sih, padahal Surabaya tuh panas ya, panas banget teman-teman, kayak Bojonegoro sama lah, hampir sama. Tapi nggak tahu sih, suasana di Surabaya tuh enak sih. Mungkin di wilayah lain lebih gimana, tapi kalau menurut aku pribadi, aku suka di Surabaya. Nggak tahu kenapa sih, udah suka aja. Oh iya, ngomong-ngomong UNER nih, kehidupan kampusnya sekitar UNER gimana, Ber? Maksudnya orangnya seperti apa? Orangnya beda-beda sih, beda-beda. Pasti ada yang cuek, ada yang nggak terlalu peduli sama lingkungan gitu. Tapi sebagian besar mereka friendly sih, bener-bener terbuka, welcome biasa. Bener-bener kayak apa ya? Kalau pribadi di jurusanku bener-bener bagus sih pertemanannya. Kalau di seluruhnya UNER, kan kita univnya, kalau yang di Surabaya ada 3 tuh. Kampus A, B, C kalau yang di Surabaya. Jadi beda-beda. Kalau di B itu kan khusus untuk soshum, yang A itu kedokteran, yang C itu untuk saintek. Jadi mungkin kalau di kampus B itu dia juga karena dia sosial ya, jadi ya udah biasa aja gitu. Tapi nggak tahu sih kalau yang sebelum yang kampus lain. Tapi setahuku juga bagus sih pertemanannya, gitu. Baik-baik aja. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, motivasi terbesar di hidupnya Berli siapa, Ber? Mama. Kenapa? Karena itu Berli itu kan dari apa ya, SMP kelas 2 itu orang tua sudah tidak bersama, dan Berli punya adik 2, adiknya masih SD, naik kelas 5 dan kelas 3, masih kecil banget gitu loh. Terus habis itu otomatis kan sekarang Berli hidup bersama mereka dan mama kan. Nah itu mama adalah satu-satunya orang ya, yang benar-benar jadi support system, benar-benar luar biasa di luar diri kita sendiri. Jadi penyemangat biasanya diri kita sendiri dan mungkin ada someone gitu kan. Tapi kalau Berli enggak sih. Sejauh ini benar-benar mama sih yang luar biasa gitu. Luar biasa banget pokoknya, mantul. Sistemnya adalah aman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi nanti kalau teman-teman ada yang pengen ditanyakan lagi tentang Berliana, atau mungkin pengen gabung di bisnisnya Berliana, nanti bisa DM ke Instagramnya Berliana. Di Instagramku ya @berlianaoctaviani12. Di situ ada linknya. Itu teman-teman bisa langsung klik aja linknya di bio Instagram. Itu langsung terkoneksi sama WhatsApp. Enak kan? Enak kan? Biasanya orang itu minta WhatsApp kayak ragu-ragu, kayak minta nggak ya, dikasih apa enggak ya, itu udah aku sediain di link, udah klik aja di situ. Kalau teman-teman mau tanya apa, kalau mau bisnis atau apa, bisa di situ. Jadi teman-teman kalau mau tanya tentang bisnis, tentang kampus, tentang suka dukanya di kampus, nanti bisa ke Instagram Berliana dan mau WA Berliana. Ya. Jadi karena bisa DM sih. Bisa ya. Harus dibalas nih. Dibalas. Kalau jelas. Kalau jelas itu maksudnya jelas, ada kepentingan apa, ada tujuan apa gitu. Kalau sama hai kak, salam kenal, iya salam kenal, terus boleh kenal nggak, terus itu udah dibalas iya gini, terus itu ada apa ya, nggak apa, kenal aja gitu. Kadang apaan sih gitu. Tapi kalau jelas tujuannya, kak mau ini langsung tek. Karena soalnya aku tuh tipikal orang yang apa ya, pokoknya kamu butuh apa ya udah langsung to the point gitu loh, nggak usah basa-basi gitu kan, nggak usah basa-basi. Pokoknya aku tuh orangnya santai, nggak galak loh, nggak galak ya, galak. Masya Allah. Nggak galak sebenarnya, tapi kalau kamu jelas tuh pasti enak. Gitu teman-teman, karena hari sudah sore. Iya betul, ini udah hampir malam. Bukan masih sore. Oh ya masih sore ya.
masih gini. Jadi terima kasih banget buat Berliana yang sudah sedikit ngobrol-ngobrol tentang prinsipnya UNER dan ceritanya menjadi lampu bisnis. Jadi buat teman-teman mahasiswa itu bisa jadi pebisnis seperti itu. Iya, bisa jadi apa aja kalau kamu mau mencoba dan ya punya tujuan yang pasti bisa. Jadi, itulah teman-teman, mungkin video ini saya cukupkan dan pada next video akan ada pembahasan yang jurusannya Berliana. Oke. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Terus mohon maaf ketika sayanya tiba-tiba meredup saya alam, jadi mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Jika ada tutur kata yang dari kami kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oh ya, sampai jumpa di next video. Di subscribe ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oh gitu ya caranya. Iya. Oh. Yang penting Oke. Yang penting adalah berbagi ilmu. Oh, siap. Jadi, Mantap. terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.